Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Dewan Juri, para hadirin serta teman-teman seperjuangan yang saya muliakan. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua. Tak lupa salawat dan salam marilah kita junjungkan kepada Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini. Saat ini kita hidup dalam era di mana teknologi informasi telah merubah cara kita dalam berkomunikasi, belajar, serta berbagi informasi. Salah satu aspek utama dalam revolusi ini adalah media sosial. Di sini saya akan berbicara mengenai bagaimana cara kita menggunakan media sosial untuk meningkatkan literasi. Apa itu literasi? Literasi adalah kunci untuk pengetahuan, pemahaman, dan kemajuan pribadi serta sosial. Saat kita berbicara tentang literasi, kita tidak hanya berbicara tentang membaca dan menulis saja, tetapi kita juga akan berbicara tentang dunia yang kita tinggali. Media sosial dapat menjadi alat yang kuat untuk meningkatkan literasi, asalkan kita dapat menggunakannya dengan bijak. Pertama-tama, media sosial dapat menjadi platform untuk berbagi pengetahuan. Dapat melalui postingan, video, blog, kita dapat berbagi pengetahuan, pandangan, serta pengalaman kita. Dengan berbagi pengetahuan kepada orang lain, kita dapat membantu orang lain dalam memahami berbagai topik, memperluas wawasan mereka, serta memberikan mereka motivasi untuk dapat belajar lebih lanjut. Yang kedua, media sosial dapat memungkinkan kita untuk mengakses sumber daya pendidikan dengan mudah. Banyak institusi pendidikan, organisasi nirlaba, atau individu berbagi materi pendidikan secara online. Dengan mengikuti akun-akun ini, bergabung dalam grup-grup pendidikan, kita dapat mengakses buku, video, kursus, serta informasi penting lainnya yang dapat meningkatkan literasi kita. Yang ketiga, media sosial dapat memungkinkan kita untuk ikut dalam berdiskusi atau debat yang dapat memperluas pemahaman kita. Melalui komentar, pesan pribadi, atau forum terbuka lainnya, kita dapat bertukar pandangan dengan orang lain, menantang pemahaman kita, serta menambah wawasan kita. Ini adalah cara yang efektif untuk mengembangkan literasi kritis serta pemahaman yang lebih mendalam. Namun, sama halnya dengan kekuatan, penggunaan media sosial untuk meningkatkan literasi juga memiliki banyak resiko. Disinformasi dan informasi palsu dapat menyebar dengan mudah di media sosial. Untuk itu, kita perlu mempertimbangkan beberapa prinsip penting. Yang pertama, verifikasi informasi. Kita harus memverifikasi informasi sebelum membagikannya. Kita juga harus memilih informasi-informasi terpercaya dan berhati-hati dengan informasi yang terlalu fantastis atau kontroversial. Yang kedua, literasi digital. Pahami bagaimana media sosial berfungsi, termasuk algoritma yang mempengaruhi apa yang kita lihat. Yang ketiga, etika online. Kita harus bersikap etis ketika kita sedang berinteraksi secara online. Kita harus menghargai pendapat orang lain bahkan jika berbeda dengan kita. Yang terakhir, manajemen waktu. Kita harus bisa mengatur waktu kita dalam menggunakan media sosial. Dengan mengakhiri pidato ini, saya akan mengajak kalian semua untuk bisa menggunakan media sosial dengan bijak. Dengan melakukannya, kita dapat meningkatkan literasi serta membentuk masyarakat yang lebih berpengetahuan dan berpemahaman. Mari kita jadikan media sosial sebagai mitra menuju perjalanan literasi yang lebih tinggi. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.